Wa firqatun taghlibu 'alaihimul waswasatu fi ikhraj hurufil Fatihah. Ada sekelompok orang ya ketipu juga, ya terpedaya. Akhirnya kalau mau baca Fatihah itu hati-hati sekali. Nah, sampai kalau baca tuh ya fi ikhraj huruf wa sair azkar min makharijiha fala yazalu yahtatu fi tashdidat wal farq bain ad-dad wa dha wa tasdil makharij fi jami' salati la yahum ghairu. Jadi sibuk gimana cara baca. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kayaknya nggak bedain Pak ya, hak kecil hak besar nggak dibedain. Orang ini secara ilmu tajwid benar, dia bedain Bismillahi, kemudian ketika Ar-Rahmani dia baca benar-benar. Tapi karena sibuk dengan makharijul huruf, lupa dalam memaknai apa yang dibaca. Jadi mohon maaf kepada orang yang suka belajar tajwid. Ilmu tajwid itu bukanlah ilmu tujuan. Tajwid itu kan gunanya supaya nggak salah membaca. Kalau salah membaca, nanti salah memaknai, kan gitu. Tapi jangan lebay juga. Inti membaca Quran kan memaknainya. Dan kita nggak akan ditaklif, dibebani di luar kemampuan kita, Pak. Contohnya nih, ada orang Jawa, kalau baca ain gimana Pak? Ngain, udah dibenerin 1000 kali, balik lagi nggak? Balik lagi, kecuali dia santri. Orang awam kan begitu. Terus emang mau dipaksa dia mau baca mati ntar dia baca mulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awalnya kalau ingat kalau dia udah asik baca begitu lagi. Terus gimana? Sholatnya sah nggak? Untuk dirinya sah, tapi kalau jadi imam masalah. Maka yang begini tidak bisa jadi imam kecuali di belakangnya begitu semua Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, misalnya gitu. Kalau semua di belakangnya begitu nggak ada apa-apa juga, kan nggak dibebani. Emang bisa begitu. Seandainya Rasulullah hidup, mungkin nanti keluar qiraah jawiyah mungkin ya, qiraah yang ke-101 kali Pak, yang nggak mu'tabar ya. Nggak ada paksaan, nggak ada paksaan. Orang sini kalau baca ha itu kan lebay juga Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan gitu. Itu sudes kalau denger kaget juga kali itu. Nggak gitu-gitu amat. Cuma ya begitu orangnya baca, mau gimana lagi ya. Orang Sunda, saya kan pernah sebulan praktek dulu, ada KKN namanya ya. Kalau kita kuliah ada KKN Pak, bakti sosial baksos. Kita ajarin nih mulai dari kecil sampai yang tua, kita ajarin. Kayaknya udah berhasil tuh. A'udzu dari a'uju. A'udzu. Udah yang 3 kali balik lagi a'uju. Apa yang paling lucu belakangnya kan ar-rajim. Jadi ar-razim. Lah kayaknya itu nama saya itu ar-razi. Ya, kalau nggak ada mimnya kan itu nama saya Pak. Mungkin saya jadi setan kali lagi gitu. Nggak bisa dibenerin. Imamnya begitu, semua di belakangnya begitu. Mau diapain? Ya udah nggak apa-apa, gitu. Nggak usah dipaksa juga, kecuali dia santri. Nah, bagi orang-orang tertentu, kalau mendengar begitu dia ulang lagi sholatnya Pak. Ya nggak apa-apa. Misalnya kita dengar orang begitu, kita di belakangnya, boleh nggak ulang sholat? Boleh. Secara hukum qiraatnya, tajwidnya mungkin nggak nyambung, tapi nanti secara hukum qalbu kan bisa aja Pak. Allah mungkin siapa tahu dia lebih khusyuk dari kita kan. Allah kan bisa mengerti semuanya. Yang bikin lidahnya begitu kan Allah juga ya.
Apa kata beliau? Hadza huwa aqbah anwahil ghurur fa innahu lam yukalliful khalqa fi tilawatil Qur'an min tahqiqi makharijul huruf illa bima darat bi 'adatuhum fil kalam. Ini salah satu yang paling parah ketika ahli ibadah terpedaya, tertipu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak pernah membebani kita baca Quran min tahqiqi makharijul huruf, dengan betul-betul benar-benar pas seperti makharij yang sebenarnya, illa bima jarat bihi 'adatuhum fil kalam, kecuali yang sebisanya dengan lisannya mereka. Bapak percaya nggak? Saya Al-Quran, saya baca Fatihah, saya setor ke teman saya, murid saya Aman Suwaid, itu nggak lolos, Pak. Percaya nggak? Padahal menurut Bapak udah bagus kan? Masih belum lolos saya. Yang ketiga saya baca lolos, baru lolos dengan syafaat. Ya udah beres gitu ya. Kesalahannya ada aja. Padahal kita ngira itu udah paling benar bacaannya. Dulu. Sekarang saya malu, Pak, kalau jadi imam itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau kita khotib paketnya mah langsung jadi imam seharusnya. Tapi kalau ada imamnya, alhamdulillah, nggak repot-repot. Berat, Pak, jadi imam itu. Sangat berat. Urusan jadi imam bukan cuma urusan baca-membaca. Urusan jadi imam itu kolbunya connect nggak bawa jamaah kepada Allah. Kan sekarang ya mohon maaf, imam itu cuma sibuk sama hafalannya. Nggak ada hatinya koneksi dengan orang. Nggak ada perasaannya, ya Allah aku bawa jamaah nih tolong diterima. Nggak ada perasaan itu. Ini suara bagus, hafalan banyak, jadi imam. Enak amat jadi imam begitu. Tip aja kita taruh di depan, Pak, ya, MP3 ya, bagus mau suaranya. Nggak, bukan itu yang jadi imam. Yang jadi imam tuh ruhnya berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, orang-orang yang tertipu dengan ilmu tajwid ini seperti orang yang membawa surat kepada seorang pemimpin, seorang raja, seorang ketua, pejabat, lalu dia bacalah surat itu dengan bagus-bagus, lalu dia lupa dengan isinya. Mirip-mirip kayak kita dulu sekolah, terus baca undang-undang dasar, ya, apa pembukaannya? Saya hafal, Pak, dulu itu, tapi nggak ngerti isinya. Baik, firqatun ightarru bi qira'atil Qur'an fayuhadrimunahu hadramatan, ya, wa rubbama yakhtimunahu fil yawmi wal laila marrah. Ada kelompok, nah ini bulan puasa nih, yang tertipu dalam membaca Al-Quran, lalu dia memburu bagaimana cara khatam secepat-cepatnya. Maka muncullah, menjamurlah sekarang di mana-mana, lewat sosmed, lewat Zoom. Kalau dulu kan masih lewat grup-grup biasa. Ini sekarang udah mulai lewat Zoom, ya. Ngejar apa nih? Yuhazrimun ini diterjemahkan sari'ul qira'ah, yusari'una fil qira'ah, yatasarra'una fil qira'ah. Mereka mau baca Quran tuh buru-buru, ngejar khataman. Karena dengar kisah Imam Syafi'i selama 4 tahun di rumahnya khatam 4.000. Berarti setahun 1.000. Imam Syafi'i pagi sampai sore khatam, sore sampai pagi khatam, berarti sebulan beliau khatam 60 kali. Imam Syafi'i. Tapi kan Imam Syafi'i, Pak, Imam Syafi'i Arabi, Arab asli. Dia ngomong, orang cepat ngomong, dia bisa langsung ngerti, Pak. Saya walaupun sudah ngomong Arab dari tahun kapan gitu ya, tapi kalau ketemu orang Arab yang dari sono juga, kita mikir-mikir dulu dia ngomong apa nih, karena lahjah mereka beda-beda. Kita kan yang kita belajar di sini cuma Arab Fusha, Arab yang nggak mulai lokal udah nggak ngerti kita.
Ya, harus penyesuaian dulu telinganya, baru pas. Nah, Imam Syafi'i ini baca Quran, kita bacanya satu baris, beliau mungkin udah nyampe setengah halaman. Kalau lagi yuhazrimun, pengen khataman, cuma beliau faham. Imam Syafi'i itu sebelum membaca udah faham duluan. Kita udah baca berkali-kali nggak faham-faham juga. Khusus Imam Syafi'i ini mengkhususkan kalau Ramadan itu bulan khataman. Di luar Ramadan itu bulan tafakkur. Beliau bertafakkur, baca ayat. Kadang-kadang baru separuh ayat beliau berhenti, nangis, tersungkur sujud, ya, nggak bangun-bangun tuh. Ntar bangunnya udah tengah malam, lanjutin ayatnya, berselesai satu ayat, sujud lagi, begitu terus. Ketika pagi, beliau kemudian menemukan maknanya sampai sab'ina wajahan, 70 makna. Satu ayat bagi beliau bisa 70 makna. Kalau kita satu ayat 0,0007 makna. Karena nggak ngerti bahasa Arab, orang ngerti bahasa Arab juga belum tentu ngerti bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu dibilang susah, mudah. Dibilang mudah, susah juga. Jadi nggak boleh kita anggap remeh, nggak boleh juga dianggap susah-susah banget. Ustaz Harun sakit ya? Ya, syafa'ullah. Nah, apa kata beliau? Ini penyakit proyek khataman. Ini ada lagi Pak, proyek khataman. Lidah baca, pikiran mikirin amplop. Bakal dikasih berapa nih, gitu ya. Wah, itu serius Pak, pengalaman kita tuh. Ya, diundangkan dulu, khataman di rumah orang. Ternyata itu orang korupsi. Lagi tersangka, pengen terbebas, maka tiap hari selama 40 hari dia undang terus. Ya, saya dengar begitu langsung mundur Pak, nggak jadi kita khataman di rumahnya. Nggak tahu tuh nasibnya. Dulu zaman cicak ama buaya, ingat nggak? Nah, nggak tahu itu tersangka dulu atau baru terduga ya, saya nggak ngerti waktu itu. Betapa kejinya hati orang-orang yang mau bersembunyi dengan Al-Quran dari tuduhan-tuduhan pengadilan dunia. Ini hati-hati nih, koruptor ini ganas juga. Dia mau selamat di sini, maka dia undanglah orang-orang hafiz Quran. Yang namanya hafiz Quran, Allah kasih jaminan. Satu kali khatam, satu doa mustajab. Itu jaminan sudah Pak, ada di hadis Imam Al-Baihaqi. Ya. Satu kali khatam ada satu doa mustajab. Kenapa? Orang kalau sudah khataman itu, dia punya kepercayaan diri dalam doa, pasti Allah dengar nih. Allah itu pasti jawab kalau orang itu yakin Allah menjawab. Jadi kenapa doa Bapak ini nggak dijawab-jawab? Karena kurang yakin gitu aja. Yakin gak sih Allah dengar kalau doa? Allah tahu gak sama doa kita? Tahu. Tahunya kapan? Sebelum kita doa apa setelah kita doa? Wah, mantap. Tapi bener gak tuh perasaannya begitu? Ya, kayak bener yakin aja kan? Itu persoalan kita Pak, persoalan kita. Jadi sama nih, mau ustadz nggak ustadz sama aja nih. Tapi apakah dengan orang begini kemudian kemuliaan Quran berkurang? Enggak. Orangnya yang nggak jadi mulia, Qurannya tetap mulia. Di mana aja, di rumah manapun, di tempat manapun baca Quran, ikhlas nggak ikhlas, tempat itu jadi mulia. Yang baca ikhlas nggak ikhlas urusan dia. Itu urusan dia, ya. Nah, maka beliau mengatakan ya, fahuwa maghrur, orang ini tertipu. Ya.